Kali ini kita akan membahas time value of money bagian pertama yaitu basic. Eee, ada 4 hal yang akan kita bahas yaitu time value of money itu sendiri konsepnya, kemudian compounding periods, kemudian present and future value, gimana cara menghitungnya, kemudian effective annual rate. Time value ini sangat penting artinya bagi disiplin manajemen keuangan dan juga barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari selama itu merupakan berkaitan dengan uang, maka time value ini sangat penting. Bahkan ilmu penilaian juga dasarnya adalah time value of money ini, seluruh ilmu penilaian kalau kita bicara valuation atau apapun itu yang menilai tentang uang, time value ini menjadi salah satu faktor yang harus dipahami dan diperhatikan. Misal kita nerima uang 100 juta sekarang dan 2 tahun lagi sama atau tidak? Bagi orang naif barangkali, saya belum perlu uang 100 juta sekarang karena saya perlunya 100 juta 2 tahun yang akan datang. Mungkin sama aja, tapi tidak, karena uang ini punya time value. Dari mana time value-nya? Yaitu, misal ada suku bunga 10%, setahun ya kan. Jadi suku bunga ini biasanya dinyatakan dalam 1 tahun. Eee 10% dalam 1 tahun, kemudian, kita diminta untuk mempertimbangkan terima 100 juta sekarang atau 2 tahun yang akan datang. Maka jelas beda, karena ketika kita terima uang 100 juta sekarang, kita bisa tabung, jadi uangnya 100 juta kita terima sekarang, kemudian tahun pertama kita terima bunga 10%, 100 juta tambah bunga 10%, uangnya jadi 110 juta. Kemudian tahun kedua, tahun berikutnya, maka 110 ini dapat bunga 11%, jadi 110 tambah 11 jadi 121 juta. Jadi kalau kita lihat bahwa menerima di tahun pertama dan menerima di tahun kedua, menerima di awal tahun atau di saat ini dan 2 tahun yang akan datang itu sangat beda, selisihnya bisa 21 juta karena ada interest rate. Perlu diingat kita belum memasukkan unsur, inflasi di sini, ini asumsinya bahwa nilai uang adalah tetap, untuk mempermudah. Sehingga, eee, kalau kita bicara formula rumus seperti ini, eee, future value sama dengan present value dikalikan 1 plus suku bunga pangkat N atau periodenya. Rumus ini akan sangat berguna, akan kita pakai terus future value maupun present value ya. Cukup dihafalkan 1 rumus ini aja, nanti akan dibalik-balik, eee, kalau kita lupa kita tinggal menurunkan dari rumus yang ini. Jadi seperti ini perhitungannya, bila uang 100 juta, suku bunga 10%, selama 2 periode, maka rumusnya seperti itu, eee, jadi 121 juta. Dan ingat bahwa compounding period ini atau compounding itu adalah satu istilah yang istilahnya, seperti bunga berbunga. Jadi mengakumulasikan suku bunga, pada beberapa waktu. Jadi bunganya diakumulasikan, kemudian jumlah akumulasinya tadi, menerima bunga juga. Nah, ini namanya compounding ya. Pada dasarnya, compounding itu bisa dilakukan bukan hanya sekali dalam setahun, ini tergantung dari kontrak atau perjanjian, yang kita sepakati. Biasanya suku bunga itu selalu dinyatakan dalam waktu 1 tahun, compounding-nya nggak disebutkan. Nah, compounding ini bisa macam-macam, bisa sekali setahun, misalkan 12%, sekali setahun ya berarti 12% hanya sekali seperti kasus yang pertama tadi. Tapi bisa juga 6 bulan, berarti 2 kali dalam setahun, atau 3 bulan, berarti 4 kali dalam setahun, atau deposito biasanya walaupun kontraknya misalkan suku bunga 10% dalam waktu 1 tahun, itu setiap bulan kita diberi bunga artinya compounding-nya setiap, bulan. Atau bisa juga bunganya harian, ada yang menyatakan dengan suku bunga harian, itu berarti dihitung compounding period-nya adalah, 1 hari. Kita lihat misalkan ada deposit sebesar 100 juta selama 2 tahun, suku bunga masih tetap 10%, tapi compounding-nya, 2 kali dalam setahun, jadi setiap 6 bulan. Apa hasilnya? Kita lihat, rumusnya berubah sedikit,
di sini 10% dibagi berapa kali compounding atau kalau di sini 2 kali setahun berarti bagi 2. Kemudian, di sini, periodenya jadi 2 kali. Kalau tadinya N-nya adalah 2 tahun, sekarang kalau dikompondingkan tiap 6 bulan berarti ada 2 kali, 2 berarti 4 periode. Jadi kita lihat 100 kali, 1,05 pangkat, eee 4 ya kan, karena dikompoundkan, dilakukan 4 kali, sehingga jumlahnya 121.000.000, 121,55 juta. Kelihatan sangat berbeda dengan awalnya tadi yang hanya sebesar 121 juta. Beda 55 juta, eee, beda 550.000 ya kan, 550.000 ini sangat besar, bedanya. Eee, Kalau semakin sering dikompoundkan maka, akan semakin besar itu nilainya. Nah, itu tadi future value. Itu jadi dasar ya rumusnya biar kita ingat present value adalah, nilai, eee, sekarang dari future cash flow atau nilai sekarang dari uang yang akan kita terima di masa akan datang. Kalau tadi future value adalah nilai kapan nanti ketika kita menabungkan, ketika kita ada aliran dana, maka 2 tahun yang akan datang nilainya berapa, itu future value, nilai di masa yang akan datang. Kalau future present value adalah nilai di masa sekarang pada future cash flow. Nah, ini perlunya, kita pahami ini karena ada proses yang namanya discounting ya. Jadi namanya present value-kan, expected future cash flow. Jadi berapa uang yang akan kita terima, cash flow yang akan kita terima, itu di-present value-kan. Itu namanya discounting. Nah, di prinsip discounting ini dipakai seperti tadi saya sebut untuk penilaian. Seluruh penilaian sebenarnya prinsipnya adalah discounting. Penilaian perusahaan misalkan itu adalah, discounting dari seluruh cash flow yang akan kita terima, baik itu dividen maupun capital gain. Misalkan suatu aset, kita menilai suatu aset berupa bangunan, maka kita bisa menilainya dengan cara berapa gedung ini menghasilkan uang di masa yang akan datang, dari jumlah cash flow tadi kita present value kan, nah itu adalah nilai dari, gedung itu saat ini. Nah, ini adalah present value yang sangat berguna yang, digunakan di banyak hal. Gimana rumusnya? Rumusnya tinggal kita balik aja dari rumus yang pertama tadi, future value sama dengan present value, kalikan 1 plus I pangkat N, kalau present value-nya tinggal dibalik aja, ya kan. Eee, Present value, future value dibagi 1 plus interest pangkat N atau kalikan 1/1 plus interest pangkat N, atau termin yang ini, 1/1 plus I pangkat N ini disebut dengan present value interest factor. Ini bisa juga dicari di tabel-tabel ya, di tabel kalau kita menggunakan tabel, tapi zaman sekarang kita sudah biasa menggunakan, komputer atau kalkulator, mungkin dengan Excel lebih, cepat lagi. Dan ada formulanya, nanti kita bahas formulanya seperti apa. Contoh misalkan, berapa kita harus menabung ketika kita mengharapkan ada uang 1 miliar barangkali ya di 10 tahun yang akan datang. Kita akan membutuhkan dana 1 miliar untuk beli rumah barangkali 10 tahun yang akan datang, berapa uang yang harus kita simpan sekarang dengan tingkat bunga 5%. Nah itu seperti ini, future value-nya 1 miliar, dikalikan 1/1 plus 5% pangkat 10. Ini hasilnya adalah 613,91. Silakan dihitung, dicoba, dan mengeksplor. Ini adalah percent value, eee, sangat penting artinya buat, untuk penilaian dan barangkali, untuk ilmu manajemen keuangan. Nah, kemudian jadi kan beda itu tadi di sama-sama 12% dikompon sekali dan 2 kali berbeda. Terus bagaimana cara kita membandingkan antara suku bunga? Karena suku bunga yang di-quote itu biasanya adalah, eee, berupa, eee, annual percentage rate ini yang biasa ini biasanya tanpa compounding ya.
atau di sini nyebutnya quoted atau set interest rate ini, yang disebut adalah APR biasanya annual percentage rate ini tanpa, ada compounding misalnya. Kalau disebut 12% berarti ya 12% tanpa compounding. Nah, kemudian compounding berapa kali itu kemudian disebutkan terpisah. Nah, kalau berbeda kita harus bisa membandingkan. Caranya membandingkan gimana? Kita gunakan effective annual, rate atau EAR nah bahasanya ya. Ya, jadi kita compound-kan, kita hitung berapa sih nilai, yang sebenarnya. Dengan ini, rumusnya 1 ditambah, ini ya, yang quoted tadi dibagi berapa kali dia di-compound-kan, dipaketkan, berapa kali compound, dikurangi 1. Ini untuk menghasilkan, efektif annual rate yang bisa kita gunakan untuk membandingkan, suku bunga mana yang dari sisi efektif berapa sih angkanya gitu sebenarnya. Contoh misalkan 12% interest rate, ada yang dikompoundkan 2 tahun semi annual, ada yang disebutkan, bulanan atau 12 tahun. Bedanya di mana? Kita tinggal hitung 1 plus 12% kalau semi annual dibagi 2 dipangkat 2 dan dikurangi 1 ujungnya ya. Atau, kalau bulanan dibagi 12 dipangkatkan 12. Nah, hasilnya, beda. Semakin tinggi, compounding, ini ya, di-compound-kannya berapa kali, maka semakin besar suku bunganya, efektif annual rate-nya. Ini baru 12, gimana kalau tiap hari? Ini akan lebih besar lagi. Atau kita kenal juga yang namanya continuous compounding, jadi tak terhingga ya barangkali ya, sekecil mungkin ya, karena barangkali 1 hari itu hanya 365, ini barangkali lebih banyak lagi. Ini bisa kita lihat rumusnya dengan ini, effective annual rate itu sama dengan E pangkat quoted rate-nya, dikurangi 1. E ini adalah angka natural ya, 2,71828. Jadi dipangkatkan berapa quoted rate-nya, kemudian dikurangi 1, ini adalah continuous compounding. Jadi kita telah, paham bahwa, eee, time value of money atau money itu, uang itu punya nilai waktu, kita bisa hitung future value-nya, kita bisa hitung present value-nya. Tentunya dengan aljabar kita bisa hitung juga suku bunganya dan juga, jumlah periodenya apabila kita ingin mengetahui berapa suku bunga, yang harus diberikan agar uangnya mencapai sekian, atau berapa periode diperlukan untuk menjadikan uang dari sekian menjadi, sekian ya. Jadi, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.